TV, kembali bersama saya Fairuz di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Hari ini kita kedatangan seorang wanita yang mematahkan stigma bahwa wanita tidak bisa menjadi seorang pemimpin karena beliau merupakan seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Ada Bu Yuni Darwinarsih, SHM Hum. Halo Bu, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah kabar baik, sehat, bahagia harus. Alhamdulillah. Oke, apa sih Bu kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukannya saya pastinya membantu kinerja Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Antara lain akhir-akhir ini sibuk ke daerah-daerah untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap teman-teman yang ada di Kejaksaan Negeri agar selalu memegang integritas dan melakukan kinerjanya dengan baik dan melayani masyarakat secara baik. Oke, Bu Yuni, untuk masa kecil, apakah memang dari Lampung atau justru rantau? Saya perantau, jadi saya pendatang di sini, tapi pasti sudah menyesuaikan. Jadi kalau salam juga pasti tapi pun, ya pun gitu. Jadi asli saya dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Klaten. Kalau kecamatannya namanya Kecamatan Bayat. Ya, saya dari lahir sampai SMA itu tinggal di situ, baru kemudian kuliah keluar dari Klaten. Oke, berarti masa kecil juga di Klaten sana ya Bu ya? Iya. Nah, boleh kita tahu nggak sih Bu sebenarnya cita-cita masa kecil itu seperti apa? Cita-cita saya dari kecil itu saya pingin jadi penyanyi. Suka nyanyi dari kecil, suka nyanyi di depan kaca sendiri, teriak-teriak sendiri. Terus kemudian cita-cita yang kedua, saya tuh pingin jadi, karena saya suka menata ruangan gitu, semacam kayak entah interior, entah desain, kayak ke situ-situ. Tapi jurusan seperti itu masih awam dulu di kampung. Jadi kalau di kampung dulu tuh taunya ya sarjana ekonomi, sarjana hukum ya. Oke, Bu, untuk masa kecil di Klaten sendiri, ada nggak sih momen yang paling sangat-sangat tidak bisa Ibu lupakan? Pastinya kenangan saya bersama Bapak, karena saya dari kecil tidak punya ibu, jadi setahunya saya tuh cuma Bapak. Terus kemudian bermain di desa, jadi dari mencuri mangga, dari mencuri buah-buahan di tempatnya tetangga, kayak gitu-gitu yang mungkin tidak bisa dilupakan. Oke, kalau untuk Bu Yuni sendiri, ini berapa bersaudara sih Bu, kalau boleh kita tahu? Keluarga besar pastinya, saya 8 bersaudara, saya anak kelima. Oke, nah pasti kan ada masa-masa yang dimana kakak yang jahil, atau mungkin justru ibu yang ngejahilin adik. Pernah nggak sih Bu ada masa seperti itu? Yang nggak bisa saya lupa itu kakak saya pas itu perempuan, tapi lebih lembut, lebih mungil. Jadi sayanya mungkin dari kecil setengah tomboy, agak tomboy gitu, suka jahilin kakak saya. Jadi yang paling saya ingat itu setengahnya kakak saya mandi, keramas karena kamar mandinya itu yang hanya tembok tapi tidak ada atapnya. Saya naik dari luar gitu, terus kepalanya saya kucurin dengan pasir. Untuk bersaudara kan pasti ada kadang momen yang dimana berantem gitu Bu ya. Kalau dari masa kecil Bu Yuni sendiri pernah nggak Bu mengalami masa-masa seperti itu? Berantem sama kakak saya perempuan itu yang sering. Yang sering karena jaraknya tidak jauh, jaraknya hanya 1,5 tahun gitu. Jadi yang suka berantem sama kakak saya perempuan. Justru adik yang menjahili kakak ya Bu ya. Kalau untuk kenangan sama temen Bu, apa sih kenangan yang atau tempat yang masih sangat Ibu ingat sampai detik ini? Kalau teman masa kecil itu saya juga nggak pernah pergi jauh ya, gitu. Jadi sama tetangga saja. Jadi suka bermain apa ya dengan barang seadanya, dari kulit permen, dari apapun, tapi kita ngobrol kayak seolah-olah kita ngobrol itu main boneka kayak gitu. Kalau untuk main masak-masakan gitu Bu, pernah nggak Bu? Pernah. Sama teman? Pernah, dan masaknya seperti pakai api beneran. Jadi terus nanti yang dimasak itu misalnya kentang beneran, dan itu kalau sampai saat ini kalau saya susah makan, saya akan membuat seperti apa yang saya bikin waktu kecil.
Okay. Selain itu saya juga karena dulu orang tua saya itu membuat batik tulis gitu, jadi suka kayak bermain membatik tapi pakai daun ditusukin dengan duri gitu. Oke. Bu, kalau misalkan untuk hobi masa kecil, apa sih Bu hobi dari Bu Yuni sendiri? Kayaknya nyanyi itu tadi deh. Nyanyi jadi gampang banget hafal, suka teriak teriak sendiri. Tapi mungkin karena di kampung tidak ada penyaluran. Oh, oke. Jadi kalau misalkan hobi dari kecil itu menyanyi, kalau di masa kecil pernah nggak Bu ikut lomba gitu? Ingat banget waktu kelas 1 SMP. Kata 1 SMP, satu orang kampung banget, ada lomba kayak di radio di kabupaten gitu. Itu saya ikut dan saya ingat banget saya nyanyi lagunya Bob Tutupoli. Oke. Yang alun sebuah simfoni. Dan tidak menang. Gak apa-apa ya Bu ya. Oke, nanti kita akan kembali ngobrol bersama Bu Yuni setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kembali bersama saya Virus di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi, dan masih bersama Bu Yuni Darwinarsi. Oke Bu, tadi kita sudah ngobrolin tentang masa kecil ya Bu ya, yang sangat indah gitu ya. Nah kalau misalkan di masa remaja Bu, boleh kita tahu seperti apa sih masa remaja dari Bu Yuni? Mungkin dimulai dari SMP kali ya. Jadi saya itu dari kecil sampai SMA itu di rumah saya belum ada listrik. Jadi saya belajar masih, kalau mungkin belum tahu ya, saya belajar pakai lampu teplok. Jadi ada lampu petromak juga namanya, tuh ditaruh di ruangan yang paling besar gitu. Jadi SMP seperti yang lain, sekolah saya karena rumah saya di kampung, jadi ke kota itu jaraknya sekitar 7 kilo. Setiap hari saya naik sepeda untuk sekolah. Berangkat jam 6 pagi gitu, pulang siang pasti gitu, naik sepeda berangkat dan pulang. Staminanya berarti kuat juga ya Bu ya? Terpaksa harus kuat ya. Oke. Nah Bu, kalau kata orang kan masa SMA itu masa-masa yang paling indah. Kalau dari Bu Yuni sendiri seperti apa? Untuk kembali ke SMP dulu, jadi untuk menyalurkan hobi tadi, saya pernah bersama saudara sepupu itu ngeband diem-diem, karena kalau izin bapak pasti tidak boleh gitu. Tapi kemudian tiba-tiba tampil saja di lapangan besar di kampung dengan satu grup band gitu, nyanyi-nyanyi lagu lama pastinya gitu. Jadi kalau SMA saya juga kebetulan pastinya yang ada kan di kota Klaten. Jadi kalau SMP saya di SMP Negeri 1 Klaten, SMA di SMA Negeri 2 Klaten. Yang saya ingat kalau SMA itu mulai tahu tentang pacar pasti. Gimana Bu kisah percintaannya? Mulai punya pacar dan ternyata yang naksir adalah tetangga sendiri. Jadi kalau mau berangkat sekolah kayaknya udah nunggu, itu suara motornya deh. Pacarannya zaman jadul ya. Terus kemudian yang paling diingat pastinya suka bolos. Jadi Bu Yuni juga bolos ya? Sayanya yang bolos, maksudnya bukan karena pacaran terus bolos, bukan. Suka bolos, jadi kadang berangkat dari rumah berangkat sekolah tapi nggak nyampe gitu. Jadi itu kalau cerita ke anak-anak diprotes, kita kalau mau nakal dimarahin, ternyata bunda dulu. Nah, kalau boleh kita tahu bolosnya itu kemana Bu? Apakah main sama teman? Main sama teman. Main apa Bu? Naik motor. Band atau? Enggak, naik motor ke suatu tempat, ke tempat rekreasi kayak gitu. Oh, jadi nyari tempat rekreasi, tempat buat nongkrong-nongkrong gitu ya Bu ya? Rame-rame. Ya nongkrongnya orang kampung lah. Bu, kalau untuk di masa SMP ataupun di SMA, pernah nggak sih mengikuti kegiatan organisasi gitu Bu? Paling saya itu kayak ikut semacam, kalau SMP itu saya pernah ikut karawitan. Terus kemudian
tidak jauh dari itu yang saya ikutin ya. Terus kemudian makanya mungkin penyaluran dari karawitan itu justru setelah kerja itu mungkin di kejaksaan saya agak dikenal yang bisa untuk nyinden itu nembang bahasa Jawa gitu. Nah, kalau untuk di masa kuliah Bu, kenapa alasannya apa sih alasannya untuk mengambil hukum? Waktu SMA itu saya nilai paling bagus adalah waktu itu nama pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP, mungkin kalau anak-anak sekarang PKN kali ya. Jadi terus kemudian nyari jurusan itu kenapa hukum, itu cuma karena alasan saya mau ngambil jurusan yang nggak ada hitung-hitungannya. Karena saya paling nggak bisa matematika, ya. Akhirnya saya ngambil hukum tanpa ada tujuan mau ini. Ya, Terus kemudian lulus itu juga saya ngambil, saya alhamdulillah keterima lumayan jauh di Universitas Negeri Jember, itu karena PMDK, jadi penilaian dari rapot. Kalau sekarang namanya apa saya kurang tahu. Nah, kayak gitu. Itu kenapa saya juga ambil Jember, saya juga nggak tahu Jember itu di mana. Cuma karena saya ngasal aja, karena saya tahu diri saya bandel, saya tahu diri saya tidak pinter, makanya saya ngambil Jember itu mana saya tidak tahu, saya ambil karena yakin pasti juga tidak lulus. Tapi ternyata diterima. Diterima ya Bu ya. Nah, kalau untuk masa kuliah Bu, momen apa sih yang paling sangat berkesan dari Bu ini? Momen bandel lagi, tapi lebih bertanggung jawab pasti gitu. Jadi kalau kuliah itu karena kos jauh dan pulang perjalanan ke Klaten itu kalau naik bis 12 jam, itu yang paling saya ingat itu saya suka pergi naik motor dengan jarak yang sangat jauh. Misalnya kalau khusus di Jember sendiri saya suka main-main ke tempat yang misalnya nyari pantai yang masih tertutup, jadi harus melewati hutan, ketemu banteng dan lain-lain. Terus kemudian ke Banyuwangi, ke Bali, balik lagi ke Jember tuh naik motor kayak gitu. Terus bawa motor sendiri ya Bu? Iya, sama teman-teman, tapi pasti rame-rame. Pernah dari Jember ke Solo itu juga lumayan jauh, seperti Jakarta Jogja kali ya, itu naik motor rame-rame juga. Tapi nakalnya lebih punya prinsip, jadi senakal apapun, satu, saya tidak pernah mau bolos kuliah. Jadi kita tuh sampai punya slogan dengan grup temen main itu dengan bahasa Jawa itu, kuliahmu ojo ganggu dolanmu. Kebalik, kan biasanya mainmu jangan mengganggu kuliahmu gitu. Kalau slogan kita dulu, kuliah kamu tuh jangan sampai ganggu mainmu gitu. Jadi main yang utama. Nah, mungkin beberapa teman agak kebablasan. Saya tetap megang, inget bapak saya gitu. Pokoknya saya sebelum 4 tahun harus selesai. Ikut bandel tetap, tapi kayak di sini di dalam hati saya harus lulus sebelum 4 tahun gitu. Oke, nah Bu, kalau misalkan dari Bapak sendiri, pernah nggak sih untuk menuntut Ibu ambil jurusan ini atau jurusan ini? Gimana tuh? Suruh jadi guru. Dan saya diam-diam mengambil hukum karena saya bayangin saya bandel banget kuliah, sekolah SMA, gimana kalau saya jadi guru gitu. Tapi ternyata panggilan itu ada setelah saya kerja. Saya suka ngajar di pernah saya ngajar di Ubaya gitu. Suka ngajar juga gitu. Oh, berarti pernah punya pengalaman mengajar juga ya Bu? Ada. Nah, kalau dari pengalaman mengajar ada nggak Bu momen yang paling berkesan juga? Ngajarnya kebetulan waktu COVID juga. Jadi pasti Zoom. Tapi pasti saya ngajar, saya anggap mereka kayak saya bertukar menyalurkan. Saya lebih tahu duluan, kemudian saya berbagi informasi gitu aja. Jadi saya tidak memposisikan diri sebagai dosen dan murid, tapi sebagai teman gitu. Jadi sampai sekarang mereka kalau ada masalah apa-apa suka WA dan pasti saya layani dengan baik. Luar biasa. Oke pemirsa, nanti kita akan kembali ngobrol bersama Bu Yuni. Tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.
LDS TV, kembali bersama saya Fairuz di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan masih sama Bu Yuni. Oke. Sorry sambil minum. Gak apa-apa Bu, silakan. Dan saya memang penggemar kopi. Oke, luar biasa. Nah, Bu, boleh kita ngobrol tentang titik balik karir sekarang ya Bu ya. Kenapa sih Bu memilih kejaksaan? Oke, jadi saya dulu ngambil kuliah hukum juga. Tujuannya karena nyari yang nggak ada hitung-hitungannya. Alhamdulillah bisa lulus sebelum 4 tahun. Karena berharap sebelum adik saya masuk saya bisa lulus karena memang diperlukan perjuangan ekonomi yang amat sangat untuk bisa kuliah. Terus kemudian waktu kuliah tuh saya ikut satu organisasi himpunan mahasiswa Islam. Terus kemudian setelah lulus mungkin di kejaksaan itu juga kecemplung dan Allah yang sudah mengatur itu. Jadi setelah lulus saya itu mendaftar ke semua instansi pemerintah. Yang paling saya ingat sebenarnya cita-cita saya berharap keterima di BI, Bank Indonesia, karena katanya kerja di bank tuh kayaknya keren, apalagi Bank Indonesia tuh katanya gajinya gede gitu kan. Tapi bukan rezeki, sudah beberapa tahap ternyata nggak lulus. Kemudian semua instansi pemerintah saya masukin dengan satu cita-cita, saya pingin menjadi pegawai negeri agar bapak saya di kampung seneng. Itu saja. Mengingat bapak ya Bu ya. Jadi bapak itu bangga banget kalau anaknya bisa jadi pegawai negeri dan itu wajar untuk kehidupan di kampung seperti dulu. Dan ternyata ada di beberapa instansi yang saya ikut tes beberapa instansi yang nyantolnya di kejaksaan dan memang mungkin rezekinya di situ. Dan ternyata setelah menyelami itu saya juga tidak tahu kejaksaan itu waktu itu karena habis lulus tugasnya apa aja sih gitu, nggak ngerti. Tapi setelah masuk dan menyelami ternyata ya memang passion saya ada di situ, terutama di penuntutan. Jadi kalau sudah sidang di pengadilan itu saya merasa gue banget nih. Luar biasa. Bu, kalau untuk di kejaksaan atau di bidang hukum sendiri itu kan pasti bisa dibilang sulit dan keras gitu ya Bu ya. Apalagi untuk seorang wanita. Nah, boleh nggak sih Bu kita mendengarkan cerita Ibu di prosesnya itu seperti apa gitu? Masuk kejaksaan itu setelah diterima di situ kan kemudian harus ikut namanya pendidikan untuk menjadi jaksa selama 6 bulan. Setelah jadi jaksa, saya itu penempatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Di sana yang paling saya ingat adalah saya menangani satu perkara pembunuhan yang dilakukan oleh geng yang sangat terkenal dulu. Itu pimpinannya apa harus saya sebut ya? Terkenal banget, preman yang terkenal banget gitu. Di situ saya menerima ancaman, di situ menerima saya sampai takut kehilangan anak saya. Sewaktu sidang terus dikelilingin pengikutnya yang sangat banyak gitu. Tapi dari situlah kemudian yang mendidik saya, membuat saya untuk lebih kuat. Ternyata orang semarah apapun, orang seserem apapun, kalau kita hadapi dengan hati, akhirnya mereka akan baik juga. Dan akhirnya kita baik sampai sekarang. Bu, kalau untuk membagi waktu antara ibu rumah tangga, terus juga sebagai wakil kepala kejaksaan tinggi, seperti apa Bu? Mungkin agak panjang ceritanya, tapi singkat saja. Tapi mungkin saya tadi lupa menyampaikan bahwa saya selama menanganin kasus itu, saya pernah menyidangkan pimpinannya suami saya. Jadi menyidangkan langsung, saya menjadi JPU-nya itu, jadi agak enak nggak enak. Terus saya juga pernah menyidangkan yang terdakwanya itu adalah seorang jaksa. Pasti juga tidak enak juga karena sesama temen. Terus yang paling bagi saya cukup fenomenal juga ya, karena live di TV terus waktu itu, yaitu sidang Gayus Tambunan. Waktu itu bisa ke Bali pada sampai ditahan gitu. Terus kalau tantangannya pasti saya harus meninggalkan anak-anak. Betul. Seperti sekarang home base saya di Jakarta, itu saya sewaktu ditugaskan di Jawa Timur pernah 2 kali, di Jawa Tengah, sebelumnya juga pernah di Lampung Selatan. Itu saya pasti meninggalkan anak-anak. Jadi bagaimana caranya
saya tetap bisa deket, tapi pastilah akan berbeda dengan rasanya dengan ibu yang setiap hari nungguin dan ketemu anak-anak. Oke, Bu, kalau misalkan dari cerita Ibu gitu ya, kan pasti tidak gampang ada di posisi yang sekarang. Pernah nggak Bu berpikir untuk mencoba bidang lain gitu? Pernah berpikir untuk meletakkan jabatan. Karena pernah anak saya yang kedua sudah kelas 3 SMA, perempuan, nggak mau sekolah. Selama beberapa lama, jadi saya berpikir aku buat apa kerja sampai kayak begini. Waktu itu saya menjabat kepala kejaksaan negeri. Saya hampir meletakkan jabatan itu, tapi ada dorongan suami bahwa semua pasti ada jalan keluarnya, Bu, gitu. Dan alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik, dan anak saya yang tidak mau sekolah itu sekarang sedang koas untuk dokter. Oke, Bu, untuk moto yang membuat Ibu semangat dalam berkarir, apa sih Bu, boleh kita tahu? Ikhlas. Ikhlas. Jadi saya berusaha untuk tugas saya itu, dan saya berharap ini juga untuk teman-teman junior saya, itu tugas kita itu hanyalah bekerja dengan baik, sebaik mungkin, ikhlas, kemudian berdoa. Terus untuk menunjang doa itu, kalau bisa berbuat baik, apapun bentuk perbuatan baik itu. Selanjutnya saya serahkan kepada Allah untuk mengatur semuanya, karena saya yakin itu memang kekuasaannya Allah juga, bukan bidang kita untuk mengatur gitu. Oke, Bu, boleh nggak sih kita tahu cerita tentang cerita yang sangat memorable gitu di masa berkarir? Seperti saya bilang tadi, jadi saya pernah tidak pulang beberapa hari. Yang paling berkesan itu saat menyidangkan bosnya suami, karena pasti enak nggak enak gitu. Jadi ada rasa sungkan ya, Bu ya. Suami, bosnya suami. Kemudian karena untuk Sabtu Minggu kami tidak pulang, jadi kerja di suatu tempat di hotel gitu. Pertama mungkin masih bisa, dan saya kebetulan perempuan sendiri, gitu. Terus kemudian karena sudah tidak punya uang ya, punya anggaran, tapi kita tetap harus selesai itu pekerjaan. Jadi kita pernah kerja dalam satu kamar hotel, itu kira-kira mungkin ber-7 orangnya, dan saya perempuan sendiri harus mengejar suatu deadline, besok pagi harus selesai gitu, dan itu pun hampir tidak tidur. Itu kayaknya tidak pernah lupa. Nah, Bu, boleh yang terakhir nih, kita minta pesan untuk masyarakat atau untuk generasi muda yang sedang menyaksikan. Untuk teman-teman generasi muda, jangan sia-siakan waktu. Ujungnya nanti akan menyesal seperti saya, tidak menggunakan waktu muda sebaik mungkin. Belajar, beribadah dengan baik, terus kemudian mengejar cita-cita dengan baik. Jadi kalau masalah pekerjaan, ada kemungkinan tidak sesuai dengan jurusan, tapi semua tinggal niat kita. Dan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, saya ingin menyampaikan bahwa kejaksaan itu tugas utamanya adalah pelayanan masyarakat. Jadi penuntut umum pasti, tapi pelayanan masyarakat harus kita lakukan sebaik mungkin. Jadi untuk masyarakat luas di Lampung, kalau mempunyai masalah hukum, ingin bertanya apapun tentang masalah hukum yang sedang dijalani, silahkan datang ke kami. Kami akan melayani dengan baik dan pastinya gratis. Kami sediakan, bisa datang secara langsung, kami sediakan juga satu hotline yang mudah digunakan untuk masyarakat, yaitu WA. Jadi apapun masalah masyarakat, insya Allah sebisa mungkin kami akan melayani dengan baik, no fees. Terima kasih ya, Bu, untuk cerita dan waktunya hari ini, sangat menginspirasi kita sekali. Baik teman Ngopi LDS TV, sekian dari obrolan cerita dari Bu Yuni hari ini, dan saya Fairuz, sampai jumpa.